Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dengan judul peran guru dalam bimbingan konseling. Di sini saya yang bernama Muhammad Agus Alfian dengan NIM 19804244033 dengan prodi Pendidikan Ekonomi kelas B19. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah soft skill. Baik, langsung saja masuk dengan pembahasan pertama, itu pengertian peran guru dalam melaksanakan guru BK atau bimbingan konseling. Menurut bahasa, peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan, terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan guru adalah setiap pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri jabatan guru yang harus dilakukan guru dalam tugasnya. Peranan ini meliputi berbagai jenis pola tingkah laku, baik dalam kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Guru yang baik adalah guru yang dapat menunjukkan suatu pola tingkah laku yang sesuai dengan jabatannya dan dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakatnya. Bisa seperti guru mencontohkan bagaimana layaknya suatu guru, bagaimana tingkah lakunya seorang guru. Di situ akan menggambarkan suatu siswa untuk mencontoh gurunya atau mengikuti kegiatan gurunya, seperti apa yang dilakukan gurunya, baik dalam tingkah laku, perkataan maupun perbuatan ataupun yang lainnya. Selanjutnya, guru sebagai pendidik dan pembimbing. Yang pertama di sini ada guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Maka guru harus memiliki kualitas pribadi tertentu seperti tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru juga harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, norma moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya, dan juga memiliki kelebihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai bidang yang dikembangkan. Selanjutnya ada guru sebagai pembimbing. Di sini ada 4. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai. Contohnya mungkin seperti RPP menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan kompetensi yang akan dicapai untuk kedepannya. Selanjutnya yang kedua, itu guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya itu guru melihat nih mahasiswa-mahasiswa yang mereka benar-benar menikmati belajar ini atau tidak. Dengan begitu guru tahu bahwa mana siswa yang emang ikut terlibat atau hanya masuk saja dalam belajar tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu guru harus memaknai kegiatan belajar. Jadi guru ini harus menilai dalam belajar. Selanjutnya yang keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Nah, setelah semuanya itu guru melakukan penilaian untuk siswanya. Dalam satu periode pembelajaran itu guru akan menilai, oh anak ini sangat paham dalam pembelajaran ini, oh
anak ini kurang memahami. Jadi guru di situ bisa menilai bahwa anak ini layak mendapatkan nilai berapa, seperti itu. Baik, selanjutnya ada guru sebagai informan siswa yang bermasalah. Di sini ada 3. Yang pertama itu, guru bidang studi adalah orang yang paling mengetahui keadaan murid di kelas. Nah, ini maksudnya itu guru itu emang mengetahui apa yang terjadi di dalam murid di kelas itu. Mungkin dari segi fisik, mental. Ketika siswa ini ada masalah, itu guru pasti akan mengetahuinya. Yang kedua itu, guru bidang studi adalah orang pertama yang mengidentifikasi suasana kelas. Nah, ini maksudnya otomatis ketika guru bidang studi itu masuk kelas, otomatis dia mengetahui suasana di kelas, seperti apakah baik-baik saja atau ada masalah di dalam kelas tersebut. Ketika nanti ada masalah, guru bidang studi tersebut akan menjadi titik tengahnya, atau guru tersebut akan mengklarifikasi masalah tersebut agar supaya suasana kelas menjadi baik kembali. Dan yang ketiga itu, setelah guru mengidentifikasi mencapai kesimpulan, maka guru akan menyampaikan kepada guru BK. Jadi ketika guru bidang studi yang di kelas ini menemukan permasalahan atau ada masalah atau ada kejanggalan, itu guru bidang studi akan melapor kepada guru BK supaya ditindaklanjutin bagaimana solusinya. Selanjutnya ada guru sebagai pembantu guru BK. Di sini ada kurang lebih 7 ya. Yang pertama itu membantu guru BK dalam mengidentifikasi siswa. Nah, maksudnya itu guru studi juga berhak membantu guru BK atau bimbingan konseling untuk menyelesaikan permasalahan siswanya. Selanjutnya yang kedua, membantu memberikan data dan informasi tentang siswa. Jadi ketika siswa tersebut terkena masalah atau terlibat masalah, guru studi tersebut memberikan informasi atau data yang sesuai dengan siswa tersebut. Oh, siswa ini masalahnya seperti ini karena dia mempunyai masalah pribadi, kekeluargaan atau sejenisnya yang yang berpengaruh kepada masalah tersebut. Yang selanjutnya ketiga itu membantu pelaksanaan treatment atau pemberian bantuan kepada siswa. Jadi guru ini juga ikut berperan penting dalam pemberian bantuan kepada siswa tersebut. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, maupun bantuan dari sekolah ataupun luar sekolah, guru itu berhak ikut serta. Selanjutnya yang keempat itu memberikan pengajaran pengayaan ataupun perbaikan kepada siswa. Jadi guru di sini pasti untuk memberikan ilmu, memberikan masukan, memberikan saran kepada siswa tersebut. Selanjutnya itu mengikuti konferensi kasus siswa. Jadi di sini guru nggak hanya mengajar, jadi guru harus ikut andil dalam kasus siswa juga. Jadi siswa ini kenapa? Jadi di situ guru harus ikut berperan, nggak hanya taunya mengajar saja. Selanjutnya itu mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling kepada guru BK. Jadi ketika siswa ini ada masalah, ada trouble yang mungkin bisa diselesaikannya dengan memberikan kepada guru BK, jadi guru di sini akan menyerahkan kepada guru BK, nggak hanya mungkin hanya langsung ke guru BK, tidak. Jadi
melalui guru. Selanjutnya, berpartisipasi dalam upaya pencegahan munculnya masalah siswa. Jadi guru ini bagaimana caranya siswa tersebut ini tidak terkena masalah. Jadi gimana ya? Jadi antisipasilah mengurangi terjadinya masalah, seperti mungkin kasih pengarahan, jangan seperti ini. Baik, selanjutnya ada pengertian bimbingan konseling. Yang pertama di sini bimbingan konseling. Di sini yang pertama bimbingan. Pengertian bimbingan. Bimbingan adalah usaha memberikan bantuan kepada individu atau siswa agar individu tersebut dapat mencapai perkembangan dirinya yang seoptimal mungkin dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan pengertian konseling adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa agar dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah kehidupan pribadinya. Jadi, bimbingan konseling adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut Prayitno dan Erman Amti pada tahun 1999 yaitu ada 4. Di sini yang pertama prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, yang ketiga itu prinsip yang berkenaan dengan program layanan, yang keempat itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya ada fungsi BK. Yang pertama itu memahami individu, yang kedua formatif dan pengembangan individual, yang ketiga membantu individu untuk menyempurnakan cara-cara penyelesaiannya. Selanjutnya ada tujuan BK atau bimbingan konseling. Pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya itu bimbingan dan konseling adalah terwujudnya manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan, menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003. Selanjutnya, tujuan khususnya meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis BK atau bimbingan konseling. Di sini ada 6 ya. Yang pertama itu layanan informasi, yang kedua layanan orientasi, yang ketiga layanan bimbingan belajar, yang keempat layanan konseling perorangan, yang kelima layanan bimbingan kelompok, dan yang keenam itu layanan konseling kelompok. Jadi banyak ya jenis-jenisnya. Terakhir, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.